Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah mulut kami selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hati kami berikan kepada Tuhan untuk siap dibentuk, untuk siap ditegur dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan juga menuntun hidup kami, sehingga kami bisa melihat bagaimana cara Tuhan menolong kami secara ajaib. Terima kasih Tuhan, ketika dunia mengecewakan, ketika manusia mengecewakan, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadamu. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Bekasi Town Square ya. Walaupun hujan ya, dari tadi siang juga dari Karawaci saya ke Sunter hujan gede Bapak Ibu ya. Tadi juga di sini mungkin habis hujan duluan tadi ya. Dan ya, tetap percaya walaupun hujan Bapak Ibu tetap datang, tetap cari Tuhan, amin. Ya, jerih payah Bapak Ibu cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Puji Tuhan. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah ketakutan melihat raksasa, tetapi iman melihat Tuhan yang lebih besar. Ya, ini kita belajar dari Daud dan Goliat ya. Ketakutan melihat raksasa, iman melihat Tuhan yang lebih besar. Ya, 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Silakan Pak. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Daud menghadapi Goliat bukan dengan keberanian manusia, tetapi melainkan dengan keyakinan kepada Tuhan. Kalau kita belajar dalam perjanjian lama bagaimana bangsa Israel ya dalam menghadapi Goliat ini luar biasa Bapak Ibu. Goliat adalah satu orang yang tinggi besar, tingginya 3 meter, dan dia menjadi satu pribadi yang selalu menteror bangsa Israel dengan rajanya Saul pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, bahwa Saul dengan bangsa Israel mereka tidak punya kekuatan atau tidak punya keberanian ya untuk melawan Goliat. Padahal kalau memang mau Bapak Ibu, Saul sebagai raja ya punya pasukan bersenjata. Kalau memang mau menyerang Goliat pasti menang. Tetapi dalam cerita di Alkitab bahwa Saul dengan Israel mereka tidak mempunyai keberanian untuk melawan Goliat. Makanya ketidakberanian itu akhirnya menghasilkan ketakutan ya kan dalam melihat Goliat. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah ketakutan itu ada satu anak muda bernama Daud. Dia sendiri datang kepada Raja Saul. Ya kan, dia datang kepada Raja Saul, dia minta izin untuk apa? Untuk melawan Goliat. Ya, dan kita mengatakan Saul bingung, dari mana keberanian ini? Kenapa Daud kok berani melawan Goliat? Daud mengatakan, aku melawan Goliat bukan dengan keberanian manusia, tetapi dengan keyakinan kepada Tuhan. Daud mengatakan, bukan aku yang berperang, tetapi Allah semesta alam yang di pihak akulah yang akan mengalahkan Goliat. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya di dalam ketakutan, ya Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah punya keberanian ya kan untuk percaya untuk bisa menang dalam setiap masalah. Ya, ketakutan itu adalah caranya si jahat supaya Bapak Ibu dan saya tidak punya iman. Ketakutan itu adalah caranya si jahat supaya Bapak Ibu dan saya ya tidak melihat bagaimana caranya Tuhan menolong kita secara ajaib. Tetapi kalau Bapak Ibu dan saya seperti Daud, ya dia mau melangkah dan dia berani punya iman. Kenapa? Karena Daud melihat Goliat bukan raksasa. Ya, secara fisik memang raksasa, tetapi Daud melihat apa? Melihat Tuhan lebih besar daripada Goliat. Itulah orang-orang yang punya iman. Hari ini masalahmu besar, ya masalah ekonomi kah? Masalah sakit penyakit kah? Ya memang kenyataannya ada masalah. Tetapi jangan sampai ketakutan dalam hidup kita, kecemasan-kecemasan, kekhawatiran-kekhawatiran
akhirnya membuat apa? Tuhannya lebih kecil, masalahnya lebih besar. Karena apa? Karena ketakutan yang kita pelihara. Hari ini switch ketakutan itu dengan iman, switch fear ketakutan dengan faith. Tukar ketakutan itu dengan iman. Daud, saya percaya sebagai manusia pasti pernah takut. Tetapi kenapa dia berani menghadapi Goliat? Gak langsung ujuk-ujuk lawan Goliat berani. Karena apa? Karena Daud punya hubungan yang lama dengan Tuhan. Daud punya ketekunan cari Tuhan. Daud punya relationship yang baik dengan Tuhan. Jadi iman yang besar, iman yang berani menghadapi tantangan, itu nggak bisa disusun dalam satu malam. Ini bukan SKS Bapak Ibu, sistem kebut semalam Bapak Ibu. Ini adalah hasil dari apa? Pergaulan dengan Allah. Ini adalah hasil dari apa? Ketekunan cari Tuhan. Ini adalah hasil dari apa? Proses-proses yang Tuhan izinkan. Kalau belajar dari Daud ada air mata, banyak air matanya. Kalau lihat Daud diproses sama Tuhan, ada ketakutan dalam hidup Daud, ada kebimbangan, ada keresahan, ada. Tetapi Daud tetap dekat sama Tuhan. Jadi Goliat itu adalah puncak dari apa Bapak Ibu? Dari Daud akhirnya jadinya dipromosikan jadi raja. Tapi bukan Goliatnya yang kita lihat, tetapi kenapa Daud bisa punya iman, berani melawan Goliat? Karena sudah disusun sudah dimulai hubungannya dengan Tuhan dari sejak remaja. Jadi untuk melawan masalah yang besar, untuk berani melawan masalah yang besar, modalnya nggak hanya cuma altar call diurapi. Aku punya Allah yang besar, aku berani menghadapi tantangan. Diketawain sama si jahat. Kata si jahatnya modalnya cuma altar call doang. Pulang dari sini nongkrong, pulang dari sini jalan-jalan, pulang dari sini nonton Netflix Korea. Iya kan, bagaimana mau punya keberanian yang besar? Iya kan, bagaimana mau mempunyai langkah yang hebat di dalam perjalanan imannya? Tadi saya katakan, Daud bisa melawan Goliat, nggak dimulai hari itu ketemu Saul langsung menang, tidak. Ini bukan sistem kebut semalam SKS, mahasiswa abadi Bapak Ibu, bukan ya. Tapi ini dimulai dari apa? Dari pertemanan Daud dari sejak remaja, akhirnya sampai dia dewasa, menghasilkanlah iman yang besar. Hari ini dengan mempelajari Daud, kita mulai lagi pergaulan kita dengan Tuhan, amin. Kita mulai lagi ketekunan kita cari Tuhan. Karena saya nggak tahu kapan Bapak Ibu ketemu Goliat, saya juga nggak tahu. Apakah tahun ini ketemu Goliat? Nggak ada yang tahu. Apakah tahun depan? Nggak ada yang tahu. Tapi saya percaya setiap kita pasti Tuhan izinkan ketemu dengan Goliat dalam perjalanan imannya. Siap-siap, jangan sampai nanti Tuhan izinkan ketemu Goliat, kita yang kabur. Iya, kita yang ketakutan, kita nggak ada kuasa, kita nggak punya keberanian seperti Saul. Ya, hari ini kita tekun cari Tuhan, kita bergaul dengan Allah. Ya, suatu saat kalau Tuhan izinkan bertemu dengan Goliat, seperti Daud menang bersama Tuhan, kita pun pasti menang bersama Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, apa rahasia Daud untuk bisa menang melawan Goliat? Ada 3 hal ya yang akan saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Yang pertama adalah dengan iman. Kenapa? Karena iman melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya, iman bisa membuat kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita lihat dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Orang beriman belajar melihat dari sudut pandang Tuhan. Bukan apa yang tampak, tapi apa yang Tuhan sanggup lakukan. Tulisan ini ada tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya kan, rata-rata banyak orang Kristen Bapak Ibu, ya dalam perjalanan imannya, kalau ingin melihat mujizat itu, maksa Tuhan, saya mau lihat dulu baru percaya. Banyak orang Kristen seperti itu. Sampai hari ini pun banyak. Melihat mujizat itu bermain dengan logika. Nggak mungkin lah, nggak mungkin orang anak dalam kandungan mati dikasih perjamuan kudus bisa hidup, nggak mungkin. Nggak mungkin setan diurapi dengan minyak urapan.
kabur, nggak mungkin. Nggak mungkin didoakan pakai minyak urapan, utang jutaan dolar bisa dibayar lunas. Tidak mungkin. Kalau melihat mujizat Tuhan, banyak hitungan matematika di otak kita, nggak bakal bisa terjadi namanya mujizat. Ya kan, Saul begitu Bapak Ibu. Saul ketika melihat Goliat, dia hitung-hitungan, gimana begitu loh. Dari sejak fisik aja, dari fisik saja saya sudah kalah dengan Goliat. Gimana ceritanya aku bisa menang melawan Goliat? Dari fisik saja sudah kalah. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud percaya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan fisiknya, tapi dia percaya Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Ya, makanya Korintus mengatakan orang Kristen itu harus berani percaya, bukan karena melihat. Hari ini banyak keraguan dalam hidup kita. Ya Pak, nanti tanggal 10 November saya harus bayar utang. Bagaimana ya Pak, sampai hari ini duit belum ada. Mau percaya atau tidak? Karena Tuhan sanggup memberikan mujizat. Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib bagi orang yang mau percaya kepadanya. Ya, pada pasangan suami istri di SCBD minggu kemarin datang. Ya, suami istri, saya juga udah lupa Bapak Ibu ini kejadian. Singkat cerita, ketika lagi altar call, saya katakan, ya kan, dia katakan, Pak, puji Tuhan Pak, istri saya sudah hamil. Oh, saya bilang puji Tuhan dong, bahagia ya, happy ya, iya. Nanti waktu itu Pak Alek doain bulan Agustus awal hamil. Oh gitu, saya bilang saya aja lupa, saya bilang begitu. Kenapa saya lupa? Karena tiap minggu doain jemaat banyak Bapak Ibu. Nah rupanya ketika saya katakan bulan Agustus itu hamil, mereka sepakat dengan apa yang kita doakan. Ya, jadi rupanya Bapak Ibu, doa itu berbicara percaya dan berbicara hati yang mau percaya. Jadi ingin saya katakan, kalau Tuhan sudah berjanji, imani. Ya, jangan ada keraguan dalam kehidupan kita. Ya kan, jadi istrinya hamil bukan karena hebat dan kuat gagah saya. Tapi saya percaya ketika kita berdoa bersama, ya kan, Roh Kudus membuat mereka percaya kepada apa yang mereka doakan. Ya, walaupun belum melihat, tapi mereka percaya tergenapilah setiap apa yang mereka doakan. Apa yang Bapak Ibu sedang doakan? Utang dibayar lunas kah? Rumah tangga dipulihkan kah? Iya kan? Yang perempuan minta jodoh Pak. Jodohnya kayak siapa? Kayak Pak Alek. Oh haleluya. Ya, kalau saya sudah nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau mirip-mirip bolehlah, ya kan? Ya, apa yang mau Bapak Ibu lihat? Apakah anak-anak ingin sekolah tinggi? Bisa ingin dapat beasiswa di tengah keterbatasan materi keuangan yang kita punya? Alkitab mengatakan percaya walaupun belum melihat. Ya, Daud berhadapan dengan Saul. Saul katakan, kamu bisa menang melawan Goliat, saya bisa menang. Bukan karena hebat dan kuat gagah saya, tapi karena Tuhan beserta kita. Apakah langsung Goliat kalah? Tidak. Tetapi Daud percaya dulu, baru melangkah. Ya, hari ini percaya dulu, baru melangkah. Amin. Ya, jangan ragu ketika Bapak Ibu dan saya melangkah bersama Tuhan. Memang banyak keraguan yang sering iblis taruh ya di dalam pikiran dan hati kita. Ya, orang tua banyak yang cerita sama saya, jemaat. Ya Pak, anak saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Saya katakan percaya saja Bu. Serahkan anakmu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan memberkati masa depannya. Ya, saya tiap hari sebelum anak saya sekolah, saya selalu urapin anak saya sebelum sekolah. Ya, dia sekolah di Penabur sana di kota wisata. Saya tanya sama dia, Bryson cita-cita jadi apa? Jadi pendeta papi, kayak papi. Dalam lagi santai, saya lagi naik motor berdua sama dia keliling komplek. Saya suka tanya sama dia, Bryson kalau besar mau jadi apa? Kayak papi, jadi pendeta. Lagi main di rumah, saya tanya sama dia, Bryson kalau sudah besar jadi apa? Jadi pendeta papi. Ya udah, saya bawa doa saya bawa doa. Tuhan, anak saya yang pertama mau jadi pendeta. Walaupun masih SD. Apakah saya sudah lihat dia pakai jas, pakai stola? Secara fisik belum, tetapi secara iman saya sudah percaya. Kapan? Saya juga nggak tahu Bapak Ibu, karena masih SD kelas 1.
Ya, bisa saja nanti dia SD kelas 6 sudah pengangkatan, nggak ada yang tahu Bapak Ibu ya kan. Iya kan, tiba-tiba di SMP Tuhan Yesus sudah datang kedua kali, saya juga tidak tahu. Tetapi dalam iman saya serahkan anakku ke dalam tanganmu. Tuhan yang berkati dia. Kalau dia memang cita-cita jadi pendeta, saya percaya walaupun saya belum melihat, kuserahkan setiap rencana Tuhan di dalam hidupnya. Udah, ya makanya Tuhan mau Bapak Ibu percaya. Ya seperti Daud sebelum berperang dia sudah percaya. Kenapa? Karena Tuhan beserta Daud. Hari ini kita percaya bukan karena janji atau dongeng seseorang, tapi kita berani percaya karena Allah yang berjanji pasti akan menggenapinya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi itu yang pertama, iman melihat dari sudut pandang Tuhan. Ya, jadi kalau menghadapi masalah, jangan melihat dari sudut pandang manusia, sepertinya Tuhan tidak sanggup lakukan. Lihat dari sudut pandang Tuhan. Baca Alkitab. Apakah Tuhan sanggup melakukan banyak perkara? Ya, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, pasti Bapak Ibu dan saya sepaham dengan saya. Ya, Tuhan sanggup melakukan banyak perkara-perkara besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya Daud menang atas Goliat? Yang kedua adalah imannya berfokus kepada Tuhan, bukan masalah. Ya, imannya berfokus kepada Tuhan, bukan masalah. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Ketika pandangan kita tertuju kepada masalah, ketakutan itu bertumbuh. Tetapi ketika pandangan kita tertuju kepada Tuhan, iman bertumbuh. Jadi dalam hidup kita Bapak Ibu ada dua yang kita pelajari dari Daud. Ya, ketakutan dengan iman. Ya, ketakutan dengan iman ini berjalan beriringan. Sebagaimana Tuhan menyertai kita, iblis juga ya setiap hari merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Jadi siapa yang dikasih porsinya lebih banyak, itu yang bertumbuh, itu yang berkuasa. Makanya saya selalu katakan, setiap bangun pagi carilah Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita bangun pagi pikiran kita masih fresh, hati kita juga masih enak, ada damai dan sukacita. Kalau diisi dengan firman Tuhan, di situ imanmu dari pagi-pagi sekali sudah bertumbuh dan apa? Memberikan kekuatan sepanjang hari kita di dalam kegiatan kita. Ya kan, banyak orang Kristen yang memulai hari langsung sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini, sampai lupa untuk apa? Menjaga imannya untuk terus bertumbuh. Nah akhirnya kan ketika ada masalah di kantor, ada masalah di kerjaan, ada masalah di rumah tangga, bukan iman yang bertumbuh, tetapi ketakutannya yang bertumbuh. Iya kan, kalau kita mau bertumbuh imannya, Alkitab tadi mengatakan apa? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Setiap hari yang Tuhan mau adalah apa? Bapak Ibu dan saya fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman-Nya. Ya, jangan sampai kalau Bapak Ibu sedang ketakutan, ya akhirnya tenggelam. Petrus ketika dia bisa berjalan di atas air, kenapa? Karena Petrus itu fokusnya kepada Tuhan. Ya, Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Petrus mengatakan, "Guru, kalau boleh aku bisa berjalan di atas air." Kata Yesus, "Mari engkau berjalan di atas air." Ketika dia bisa berjalan di atas air, itu karena Petrus fokus kepada Tuhan. Ya, dia bisa berjalan di atas air. Tetapi kenapa Petrus tenggelam? Karena dia melihat sekelilingnya. Aku bisa berjalan di atas air. Ada air, ada ombak dan sebagainya. Tiba-tiba ada angin membuat dia merinding, membuat dia takut. Akhirnya tenggelam. Berapa kali kita jatuh dengan masalah kita? Berapa kali kita jatuh waktu kita takut? Tetapi puji Tuhannya, tangan Tuhan sendiri yang angkat kita naik lagi untuk bisa kuat dalam perjalanan iman. Amin. Ya, berapa kali? Ya, saya juga dalam perjalanan iman tidak mulus-mulus juga, Bapak Ibu. Ada kalanya kita capek, ada kalanya hampir menyerah. Ya, ada kalanya kita Tuhan kenapa begini ya? Tetapi waktu kita fokus lagi kepada Tuhan, fokus lagi kepada Yesus,
akhirnya mampu juga untuk apa? Bisa melewati badai dalam hidup saya. Ya, saya pernah cerita 2023 waktu istri saya sedang ada keguguran. Itu berat sekali Bapak Ibu. Itu berat sekali, tapi saya selalu menjaga fokus. Ya, istri saya nangis-nangis, saya bilang sama dia, kita fokus kepada Tuhan. Ya, nggak apa-apa, hari ini engkau keguguran, nanti Tuhan bisa berikan yang lebih baik lagi. Ada rencana Tuhan di balik kejadian ini. Segala sesuatunya pasti mendatangkan kebaikan. Ya, saya melihat istri saya pendarahan, saya melihat dia dikuret di rumah sakit, dia teriak, dia sakit, dia menderita, perutnya melilit dan sebagainya. Waduh, itu membuat kita juga gemetar sebagai suami. Ya, tapi setelah itu ya sudah. Ya udah ya, yang lalu sudah berlalu, maju terus dalam Tuhan. Aku melayani, kamu urus rumah tangga, kita punya anak satu yang Tuhan percayakan. Fokus kepada Tuhan, nanti tepat pada waktunya Tuhan kasih kita anak yang kedua. Kita program lagi ya. Ya, keguguran tahun 2023, tahun 2024. Di tengah anak saya sedang dirawat di rumah sakit. Panas 40, infeksi usus di Eka Hospital Cibubur, kota wisata. Di situ juga ada kabar baik. Waktu saya malam pulang dari pelayanan, istri saya bilang, sayang ada kabar baik. Apa? Aku positif hamil. Saya bilang, di tengah anak sedang panas 40, dia kasih kabar baik, strip 2. Ya kan, kok bisa begini ya? Ya, nah itulah Tuhan, Bapak Ibu ya. 2023 menangis, 2024 berserut kepada Tuhan, mujizat. 2025 Februari kemarin anak saya lahir, sekarang udah umur 8 bulan. Kalau nggak fokus sama Tuhan, nggak bakal jadi itu anak kedua. Akhirnya bisa kecewa, bisa bersungut-sungut, ya akhirnya bisa meninggalkan pelayanan. Itu bisa saja terjadi kalau orang tidak fokus sama Tuhan. Hari ini kita fokus sama Tuhan, amin. Segala penderitaan yang sudah pernah kita lewati, segala kesedihan yang pernah kita lewati, ya sudah, yang lalu sudah berlalu. Iya kan? Daud punya pengalaman banyak sama Tuhan, banyak kesedihan. Dia tidak melihat masalah, dia tidak melihat Goliat, tapi dia fokus kepada Tuhan. Ya, fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada janjinya. Ya kan, beriman bahwa apa? Segala sesuatu yang hancur, Tuhan sanggup pulihkan. Bisnis yang hancur Tuhan sanggup pulihkan. Orang tua yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Ya kan, kekecewaan dalam hidup kita Tuhan sanggup berikan penghiburan. Apa yang Tuhan tidak sanggup lakukan, semuanya Tuhan sanggup, amin. Ya, saya percaya jemaat Tiberias punya iman yang besar, amin. Punya iman yang besar, makanya fokus sama Tuhan. Ya, ada jemaat tanya sama saya, Pak Alek, kenapa jam 3 pagi saya dibangunkan? Ya, kenapa setiap jam 3 pagi saya selalu kok bangun terus jam 3 pagi? Ya, dia tanya sama saya, kenapa Pak Alek? Saya katakan, itu Tuhan bangunin kamu jam 3 pagi. Ngapain Tuhan bangunin saya jam 3 pagi? Siskamling, ya kan? Ya kalau Tuhan bangunin jam 3 pagi ya suruh berdoa lah. Kenapa saya katakan begitu? Kenapa ya? Dia tanya kenapa ya? Ya karena jam 11 siang engkau sibuk dengan kantormu. Ya kan? Jam 12 siang kau sibuk dengan makan siang di kantor. Jam 1 kau kembali kerja. Jam 4 ketemu klien. Jam 7 futsal. Ya kan? Atau enggak fitness. Atau enggak padel. Ya kan? Atau enggak nongki-nongki di Sumarekon Bekasi. Ya kan? Nongki-nongki cantik. Minum janji jiwa. Kenangan dan sebagainya. Sampai rumah sudah jam 10. Kau sudah capek. Sudah tidak ada waktu. Makanya waktu yang paling santai, yang tidak ada gangguan jam 3 pagi. Kalau Tuhan bangunin, ya bangunlah. Kenapa? Karena dengan memulai dengan doa, itu belajar kita fokus kepada Tuhan. Ia akan ingat khotbah saya kemarin. Kesengsaraan menghasilkan ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi untuk fokus kepada Tuhan, balik lagi, nggak bisa hari ini fokus, besok fokus. Itu harus ada ketekunan cari Tuhan. Ya, makanya kalau Tuhan bangunkan pagi, berdoa. Karena apa? Karena itu membuat kita terus bisa fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus sama Tuhan, dia pasti berbahagia. Kenapa? Walaupun digoncangkan, dia tahan uji. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia pasti sukacita. Kenapa? Karena apapun masalah, dia tidak kalah.
Apapun masalah, dia tidak mundur. Apapun masalah, dia tidak bersungut-sungut sama Tuhan. Ya, justru orang-orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang-orang yang menang dalam segala perkara. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi yang kedua, iman berfokus kepada Tuhan bukan masalah, ya. Setiap hari belajar fokus, setiap hari belajar doa, belajar baca firman, belajar pujian penyembahan, ya, sebelum beraktivitas pagi, bangunan lebih pagi lagi. Ya, punya jam waktu untuk Tuhan, investasikan waktu untuk Tuhan. Banyak orang investasikan waktu buat apa? Buat game, buat nongkrong-nongkrong, ya, buat kedagingan. Tapi anak Tuhan yang mau belajar fokus, dia menginvestasikan waktunya untuk Tuhan. Orang yang memberikan waktu untuk Tuhan tidak akan pernah dikecewakan sama Tuhan. Amin. Hari ini memang belum melihat, tapi ke depannya ada satu rancangan yang penuh damai sejahtera yang Tuhan siapkan untuk kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana cara Daud menang atas Goliat? Yang ketiga, iman membawa kemenangan yang memuliakan Tuhan. Kita lihat Alkitab kita, 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Silakan Pak. 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Saat kita melangkah dengan iman, Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Dan namanya dimuliakan melalui kemenangan itu. Alkitab mengatakan Tuhan mau kita punya iman, dan iman itu membawa kemenangan, memuliakan Tuhan. Yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita, Bapak Ibu. Tetapi jangan lupa bagaimana iman kita itu besar, bisa mengalahkan dunia. Apa yang Alkitab katakan? Sebab semuanya yang lahir dari Allah. Itu dengan kata lain apa? Harus menjadi ciptaan yang baru. New creation, ciptaan yang baru. Sebab semua yang lahir dari Allah. Kalau hidupnya masih jatuh dalam perzinahan, kalau hidupnya masih jatuh dalam percabulan, hidupnya masih bisa disuap dengan uang, nggak bisa punya iman yang besar. Ada 4 anak muda dalam perjanjian lama. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Sama-sama ditawarin, sama-sama mau disuap, sama-sama mau digoda. Tetapi mereka 4 anak muda ini punya integritas, jaga pertobatannya dan menjaga kekudusannya. Makanya Bapak Ibu lihat, Daniel dilempar ke gua singa, dia punya iman. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar, mereka punya iman. Jadi kalau mau punya iman yang besar, iman yang kuat, harus jaga pertobatan, harus jaga kekudusannya. Ya, Pak Paryaji mendiang dalam banyak kesaksian. Saya puji Tuhan 1 tahun ikut beliau sebelum khotbah dilepas, ya. Waktu itu masih 1 tahun ikut beliau. Baru diizinkan khotbah itu masih hari Sabtu, Bapak Ibu. Saya ingat banget 6 bulan di Pontianak, akhirnya saya dapat jadwal di Jakarta. Ya, tiba-tiba jadwalnya di Balai Sarbini ibadah Bonerges. Alexander Simanjuntak, Perjamuan Kudus, Pendeta Dr. Yesaya Paryaji. Wih, mantap. Setelah beres khotbah, lagi kolekte, Bapak bilang sama saya, "You nanti temenin saya altar call. You doa sama saya." Iya Pak. Ya, saya pernah ceritakan, kita dibagi 2, saya ke kiri, Pak Paryaji ke kanan. Setelah Pak Paryaji ke kanan, Pak Paryaji ke kiri sebentar, ke kanan lagi, langsung naik ke atas, saya yang melanjutkan. Akhirnya berpisah, ya, saya ke kiri, Bapak Gembala ke kanan. Semuanya ke kanan, Bapak Ibu. Tidak ada yang ke kiri. Tidak ada yang mau didoakan oleh saya. Kenapa? Pemain baru di Sarbini, ya kan, baru masuk. Orang bilang, siapa ini anak muda? Cengangas cengenges, cengangas cengenges. Ya, Bapak bilang sama saya, "Yuk doain." "Iya Pak, saya mau doain." Tapi semuanya ke Bapak, saya bilang. Nggak ada yang mau saya doain. Bapak diem, akhirnya Bapak pepet saya, akhirnya ya udah. Akhirnya datanglah ke saya. "Siap, sakit apa Bu?" "Vertigo." "Ah ya, vertigo lah." Dimulai dari vertigo, ya kan.
Bobo sakit apa? Asam lambung. Nah itu dia. Tapi kalau yang datang sama Bapak, ya Pak, punya utang Pak 2 miliar, 4 miliar, 5 miliar, kelas berat semua. Wih, saya bilang ngeri bener ini big boss ini ya kan. Doainnya kelas berat semua. Tapi apa yang dilakukan gembala sidang? Utang you bulan depan dibayar lunas. Ya, kenapa bisa begitu? Karena apa? Karena dari sejak remaja sebelum Kristen dan menjadi Kristen, menjadi pendeta, gembala konsisten jaga hidup. Jadi kuncinya jaga hidup Bapak Ibu. Hidupmu ada kuasa. Pelayanan kalau nggak jaga hidup, nggak ada kuasa, ya ngapain pelayanan? Cuma rutinitas belaka pakai jas di depan jemaat, tapi nggak ada kuasa. Ya kan Tiberias, ya kan mengajarkan yang melayani, mengajarkan jemaat Tuhan, hidupmu jaga kekudusan. Tujuannya apa? Supaya imanmu berkuasa atas segala masalah. Ya makanya kalau nggak bertobat ya salah sendiri. Hidupmu nggak ada kuasa, makanya gagal. Ya makanya apa? Ngaco, jadi nggak dapat berkat Tuhan. Akhirnya serangan dari si jahat. Akhirnya apa? Si jahat itu kan job desk-nya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya makanya doa saya, mari kita yang lahir dari Allah, kita jaga pertobatan kita jaga kekudusan kita, sehingga iman kita dapat mengalahkan dunia. Ya, yang sakit sembuh, yang beban berat dipulihkan. Ya, dan kita menang atas segala raksasa yang berhadapan dengan kita. Dan waktu kita menang, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini, ketakutan membuat kita gemetar, tetapi iman membuat kita menang. Jangan ragu dan bimbang, teruslah dekat sama Tuhan, bangkitkan imanmu. Masalah boleh besar, Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita sambut pengorbanan Tuhan, tubuh dan darah Tuhan Yesus di sore hari ini. Terima dengan iman. Dia Tuhan yang berikan tubuh, Dia Tuhan yang telah berikan darahnya bagi Bapak Ibu dan saya. Katakan tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Bangkit berdiri sama-sama. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan roti dan anggur ya. Nanti kalau anak-anak, orang tuanya yang memberikan. Kita angkat roti, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Ya. Ya, makasih Pak. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga.
Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, berdoalah kepada Tuhan, percayalah walaupun kau belum melihat, bangkitkan imanmu, ya terus jaga pertobatan kita, jaga kekudusan kita, iman kita penuh kuasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa, percaya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Tiberias Betos, Tuhan berkati. Pak Koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama tim yang melayani, Tuhan berkati jeripaya Bapak Ibu dalam pelayanan tidak sia-sia. Yang kedua, kami berdoa buat Gembala Sidang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala selalu sehat, penuh kuasa, penuh mujizat bersama keluarga. Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo, Tuhan berkati, melayani banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Berdoa buat Natal Tiberias tanggal 6 Desember 2025 di Gelora Bung Karno. Kita doa, kita sepakat tidak turun hujan, bahkan diberikan cuaca yang adem, cuaca yang sejuk di daerah GBK dan sekitarnya. Lautan manusia memenuhi Gelora Bung Karno, bersuka cita merayakan Natal, ya, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Seluruh jemaat Tiberias yang hadir maupun yang nonton live streaming, Tuhan berkati. Belajarlah seperti Daud, tidak takut menghadapi Goliat, tidak takut menghadapi raksasa. Ya, seberapa besar pun masalah yang kita hadapi, seberapa besar Goliat yang kita hadapi, Tuhan kita lebih besar dari apapun masalah yang kita hadapi. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin.